Berjumpa kembali dengan saya Denny Setiawan dari podcast Suara Rakyat Koran Banjar Channel. Saat ini saya bersama saudara saya. Beliau adalah salah satu narasumber yang menjadi target saya karena profilnya cukup menarik untuk kita ungkap. Beliau namanya Badrul Ain Sanusi Al-Hafid, atau saya sering menyebutnya dengan sebutan Bung Badrul. Bung Badrul ini sekedar gambaran sedikit tentang Bung Badrul. Bung Badrul merupakan salah seorang aktivis, dan saat ini dia punya jabatan cukup banyak, susah menyebutkan satu persatu kayaknya. Jadi ya diantaranya saya sebutkan yang pertama, dia sekarang ini menjabat sebagai Direktur Utama BLHI atau Bina Lingkungan Hidup Indonesia ya, untuk wilayah Kalimantan Selatan. Juga beliau Ketua Parlemen Jalanan atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir nih, profesi beliau sebagai seorang lawyer atau advokat yang cukup kondang di Kalimantan Selatan. Nah, saat ini kita akan coba untuk mengungkap profil beliau atau perjuangan beliau selama ini ketika beliau menjadi seorang aktivis. Nah, mungkin saya ingin mendengar dari beliau, kira-kira beliau berkecimpung di dunia aktivis ini sejak tahun berapa? Ada satu atau dua kasus yang harus kita ungkap dan kita tanyakan kepada beliau. Nah, kira-kira Bung Badrul, terima kasih atas kesempatannya saat ini berhadir dengan saya di podcast Suara Rakyat. Bisa nggak kira-kira ceritakan pengalaman Bung Badrul pertama kali terjun di aktivis ini tahun berapa ya kira-kira Bung Badrul? Iya, makasih Denny. Saya panggil di sana karena bagaimanapun kan walaupun ini adalah di Koran Banjar, di dalam Banjar saya panggil Dasanak Denny. Iya, kalau Dasanak itu dalam bahasa orang Banjar itu saudara ya. Oke, aja Bung Badrul. Dasanak Denny, pada prinsipnya saya terjun ke dunia aktivis ini memang sejak saya mahasiswa. Yang pada itu ya kita dipercaya sebagai orang senat. Nah, kemudian awal pergerakan saya mungkin bagi saya adalah begitu wah gitu ya. Ada saat itu ada SDSB ya. SDSB ya, itu ya. SDSB itu kalau tidak salah kayak apa? Kayak judi ya. Oke, tahun 1998 itu. Saat itu memang lama-lamanya, maka kemudian kita aksi. Di saat aksi situlah kita mulai gerakan bagaimana membela masyarakat yang memang saya terbuai dan tergoda dengan ahli judi. Waktu itu Bung Badrul di aktivis senatnya UIN atau yang dulunya YIN atau apa dulu ya? Ya, waktu itu YIN. Oh ya, YIN. Aksi mahasiswa. Itu terus kemudian waktu aksi itu kemana aja tuh? Misalnya ke DPR atau kemana nih? Ke kepolisian atau kemana waktu itu? Ya, kita itu memang ke kantor DPR. DPR. DPR provinsi ya, kemudian juga kantor gubernur yang kita lakukan. Oke. Alhamdulillah dengan gerakan konkons, tapi ini gerakannya nasional. Oh, nasional. Sehingga SDSB pun ditutup. Oh iya, saya ingat betul pada saat itu SDSB memang tidak hanya di Kalimantan Selatan tapi di seluruh Indonesia. Iya, betul. Ya. Itu lama nggak perjuangannya Bung Badrul sehingga bisa akhirnya SDSB itu diberangus begitu? Itu tidak begitu lama karena hampir seluruh Indonesia bergerak, sehingga dari presiden pun, dari kementerian pun, saya itu Polhukam waktu itu si namanya Sudomo. Ya. Sudomo ya. Kemudian akhirnya dia menutup karena kemaslahatan. Oke. Itu kasus pertama yang Bung Badrul melakukan aksi ya. Nah, kira-kira berikutnya nih dalam konteks perjuangan selain kasus SDSB. Ya, selain itu habis itu karena kita bergabungnya para senat Kalimantan Selatan ya, baik senat misalkan dari Unlam, dari Upaya, dari Uniska, dari seluruh ya, dan sebagainya. Alhamdulillah mereka lah dengan gerakan konkons, tapi ini gerakannya nasional. Nasional. Sehingga SDSB pun ditutup. Oh iya, saya ingat betul pada saat itu SDSB memang tidak hanya di Kalimantan Selatan tapi di seluruh Indonesia. Iya, betul. Ya. Itu lama nggak perjuangannya Bung Badrul sehingga bisa akhirnya SDSB itu diberangus begitu? Itu tidak begitu lama karena hampir seluruh Indonesia bergerak, sehingga dari presiden pun, dari kementerian pun, saya itu Polhukam waktu itu si namanya Sudomo. Ya. Sudomo ya. Kemudian akhirnya dia menutup karena kemaslahatan. Oke. Itu kasus pertama yang Bung Badrul melakukan aksi ya. Nah, kira-kira
berikutnya nih dalam konteks perjuangan selain kasus SDSB. Ya, selain itu habis itu karena kita bergabungnya para senat Kalimantan Selatan ya, baik senat misalkan dari Unlam, dari Upaya, dari Uniska, dari seluruh lah ya, dan sebagainya. Alhamdulillah mereka kompak saat itu, dan di bawah koordinasi kita saat itu mereka betul-betul sangat semangat. Nah, dalam konteks nasional juga, dalam hal ini kan karena pada intinya hubungan dengan masalah kebijakan lebih luas, kami itu tahun 98 ya. Ya, 98. Kita kan akhirnya berhasil untuk menurunkan presiden. Oh, juga ikut ya pada saat itu ya. Tahun 1098 itu kalau tidak salah Orde Baru. Orde Baru. Jadi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Jadi juga ikut waktu itu. Oh, iya iya. Komite ya. Mahasiswa Muda Anti Kejoliman. Mahasiswa Anti Kejoliman, kompak kepanjangannya. Nah, terus kompak ini apakah setelah Bung Badrul selesai dari kuliah, apakah ini tetap lanjut dengan bendera itu atau bendera itu tidak digunakan lagi nih waktu itu? Nah, lanjut. Memang setelah itu ada generasi kita. Namun yang meneruskan. Ada sekarang, tapi memang tidak seperti dulu kesulitan antara para senat ya. Karena masih mereka bergerak sendirinya, tapi masih ada. Masih ada ya. Oke. Nah, setelah Bung Badrul lepas dari kuliah kan, saya juga dengar nih Bung Badrul juga aktif sebagai ketua BLHI Kalsel kan, Bina Lingkungan Hidup Indonesia. Nah, kira-kira waktu itu latar belakangnya kok membentuk BLHI ini kenapa nih? Apakah di Kalsel ini banyak pertambangan atau gimana sehingga harus membentuk itu dan untuk melakukan kontrol terhadap aktivitas itu? Apa nih latar belakangnya? Ya, karena kebetulan kita melihat wilayah Kalimantan Selatan ini kan SDA-nya besar ya. Terutama hubungan dengan masalah batu bara. Dan saat itu juga kita melihat banyak sekali kerusakan lingkungan disebabkan oleh pertambangan. Dan kemudian masyarakat juga banyak yang tidak terupload dalam konteks bagaimana program pembinaan dari perusahaan tambang. Oh iya. Akhirnya dengan melihat begitu, kita bentukkan yang namanya Bina Lingkungan Indonesia yang berkontribusi bagaimana melakukan sebuah pembinaan terhadap lingkungan. Dan sampai sekarang kan BLHI itu. Dan ini ada hal yang menarik Bung Badrul. Ada yang menarik yang saya mau tanyakan, tapi ini nggak usah nyebutkan nama nih. Saya pernah dengar Bung Badrul pernah memperjuangkan satu keinginan rakyat di wilayah Tabalong waktu itu ya, memperjuangkan hak-hak masyarakat di sana pada saat itu. Nah, terus Bung Badrul harus terpaksa berhadapan dengan salah satu perusahaan yang nasional pada saat itu. Dan saya dengar waktu itu Bung Badrul bahkan sempat diculik pada saat itu. Nah, ini ceritanya gimana nih biar kita mendengarkan nih secara langsung dari Bung Badrul sendiri. Itu gimana ceritanya? Khusus ada dua case sebenarnya. Ada dua kasus ya? Dua kasus ya. Dalam konteks Pitikon, perusahaan yang Chinese, dan kemudian Adaro, perusahaan tambang Adaro. Iya. Nah, dalam konteks Pitikon dulu ya. Pitikon ini memang perusahaan Chinese ya, mereka dituju kepada pemerintah. Masyarakat dari Tabalong dan kita menyampaikan bahwa padi mereka karena mereka itu nggak bisa lagi panen. Lahan pertanian mereka tidak bisa lagi panen. Ya, itu saya tanya ada apa? Karena sungai itu dibendung mereka. Sungai yang khusus peruntukannya bagi masyarakat ya kan Pelekon. Karena mereka menggunakan air. Iya. Nah, dengan adanya gigitan itu kita datanglah ke sana. Datang ke sana, kita cek semua investigasi benar apa yang melaporkan. Pada saat itu. Setelah kita mengproses, maka persiapanlah kita melakukan aksi. Ya. Nah, kami dari Banjar Baru berangkat ke Tabalong, ada 3 mobil dengan kawan-kawan. Tapi di sana memang dengan perangkat-perangkatnya tidak bisa masuk. Oh begitu. Ya, tapi bagaimanapun karena kita melakukan hal yang untuk mulia untuk masyarakat, maka kita ke lokasi tambang masuk, ke lokasi perusahaan juga, office juga masuk. Oke. Nah, saat itu juga di sana kita melihat memang benar bendungan itu, dan kemudian kita jebol bendungan. Dan apa? Alat berat yang ada di sana kita suruh tarik untuk bisa menjebol bendungan yang telah dibendung oleh mereka. Dan saya minta kepada pihak aparat kepolisian maupun ada di sana juga TNI yang saat ini juga ada. Saya bilang, Anda dalam hal ini silakan melihat saya. Silakan dalam hal Anda melakukan pada siapapun. Namun saya melakukan perbuatan yang memang itu dilanggar oleh si perusahaan kami benar.
pada saat itu ya. Ya pada saat itu, dan memang pihak dari aparat pun juga mereka dalam hal ini mengatakan saya tidak memilih untuk melarang, dan hanya melihat. Oke, udah saya jebol, kemudian saya melihat lagi mereka mengisap air itu, air yang sungai itu menyedot ke ini ke kon, kemudian mesinnya itu saya matikan. Waduh. Mesin yang gede itu saya matikan supaya tidak bisa lagi mengalir ke kon. Iya. Habis itu saya polis lain dengan spanduk kita. Polis lainnya gaya kita. Di kandang nih. Di kandang. Bahwa tidak ada habis lagi menyedot sungai masyarakat. Oke. Dan memang dalam faktanya mereka itu sebenarnya menggunakan air buatannya itu tanpa yang namanya izin ISPA. Izin ISPA. Jadi SIPA mereka itu tidak ada izin, harusnya mereka bayar kepada masyarakat, kepada negara, tapi mereka tidak bayar dan mengurus juga. Sehingga kita dibuat memiliki dasar hukum bahwa mereka telah melanggar aturan. Di satu sungai yang mereka perlu salah, kemudian air bawah tanah juga untuk peruntukan tidak salah. Inisiatif tidak dikibaskan pada saat itu. Dikibaskan mereka, dan tulisan itu tidak ada yang berhubungan dengan tulisan Indonesia. Dan kantong-kantongnya pun Chinese. Jadi saya bilang ini negara. Nah terus kira-kira Bung Badrul setelah Bung Badrul melakukan perjuangan ya bahasanya menyampaikan hak-hak masyarakat di sana, pada saat itu akhirnya sekarang ini ada perubahan nggak kira-kira yang setelah Bung Badrul tinggalkan begitu? Jadi gini, sebenarnya titik kon ini oleh DPRD Tabalong sudah ditutup paripurna pada saat itu ya. Kenapa? Jadi gini, di saat perjuangan kita melihat di sana, maka kita mendesak kepada DPRD Tabalong untuk melakukan pansus Pitikon. Dan bergeraklah pansus Pitikon. Kemudian kita support dengan data kita bahwa memang Pitikon ini sangat dilayani menjadi sebuah perusahaan yang berdiri di Kabupaten Tabalong. Dan akhirnya alhamdulillah si Dewan Kabupaten Tabalong pun memutuskan di paripurna bahwa kon ditutup pada saat itu ya. Dilalahnya pihak dalam hal ini eksekutif bupati tidak melakukan eksekusi sampai detik ini. Padahal kalau bicara hukum, DPR di Kabupaten Tabalong sudah mengatakan secara undang-undang dan kewenangan dari DPRD mengatakan Pitikon harus ditutup pada saat itu. Satu hal yang bagi kami sampai detik ini harusnya mereka ditutup, tapi tidak gerak. Karena kita bukan eksekutor, tapi tugas kami sebagai NGO sudah menyampaikan ini, tapi tidak bisa mengeksekusi. Ini yang masalahnya. Ya secara moral, Bung Badrul sebagai aktivis sudah menyampaikan hak-hak masyarakat melalui jalur yang benar, dan ketika pada tahapan eksekusi dan itu tidak diwujudkan. Dan akhirnya tidak kewenangan kita dalam rangka untuk menutup Pitikon satu bukan kon lagi. Kemudian Inkon juga dia membawa produknya itu melewati jalan yang namanya golongan 3 yang idealnya itu cuma 12 ton, tapi mereka membawa 7. Nah jadi konteksnya itu akhirnya kita berkesimpulan ternyata Pitikon ini sangat parah, sampai yang namanya bendera nesak jalannya. Yang paling parah di alur sungai. Artinya salah satunya penyebab salah satunya dari angkutan itu ya. Kenapa golongan 3 bagaimanapun tidak bisa dilewati oleh yang sudah kelasnya ini, mereka harus punya jalan khusus yang ada khusus. Nah ini kita pun akhirnya karena merasa dongkol untuk tidak bisa lewat. Nah, alhamdulillah ada beberapa daerah masuk Berabai masyarakatnya tergerak. Karena gini, saya mengajak dari Banyak Balu, karena bagaimanapun kan udah ada kita capek sana nih. Tim kita daerah dilewati, masyarakatnya harus menghalangi. Juga harus berjuang. Maka untuk kenapa kepentingannya jalan mereka yang dilewati. Dan selama ini mereka lewat apa yang dikontribusikan kepada daerah. Dan ini salah satu juga yang memang gambaran dari tutupnya kon. Di kemarin dilaporkan. Itu salah satu perjuangan Bung Badrul dan teman-teman ya. Dalam hal ini memperjuangkan hak masyarakat. Nah terus ini kita masih berbicara. Saya nambah lagi. Tadi kan ada digambar oleh Sylvia ini masa diculik tadi ya. Diculik ya. Itu gimana tuh? Itu gimana ceritanya? Ini dengan Adaro. Dengan Adaro pada saat itu ya. Dengan Adaro saat itu. Jadi saat itu masyarakat yang tanahnya kena namanya Opis Dahes saat itu tidak pernah diganti rugi. Kemudian masyarakat udah lama sekali berjuang, udah puluhan tahun mereka berjuang, datang ke kita untuk menyampaikan bahwa kami tidak tanah kami dirampas oleh perusahaan Adaro.
Nah, itu tahun berapa Bung Badrul kalau bisa? Tahunnya apa 2015 ya? Bagaimana? Oh, sekitar itu ya. Itulah saya lupa. Nah, terus lanjut. Nah, kemudian setelah dapat laporan itu, saya pun juga akhirnya menolong mereka dengan biaya sendiri. Saya mengerahkan pasukan saya ke sana, ke aksi. Ya. Di saat aksi udah ketemu, di welcome, ada pertemuan lanjutan, ada keinginan upaya untuk dari pusada membayar. Oke. Jadi tuntutan yang diharapkan oleh pemilik lahan dengan diberikan waktu sekian lama. Oke. Nah, oke. Dengan sekian, anggaplah waktu 1 bulan diberikan kita, dan kita ganti rugi ya, semacam ganti rugi karena mereka menggunakan lahan itu lahan yang benar milik warga, milik masyarakat. Kemudian kemudian setelah pertemuan udah ada jeda waktu sekitar 1 bulan ya. Nah, habis itu dalam konteks ini mungkin ada oknum masyarakat berkolaborasi dengan perusahaan menyampaikan sebelum waktunya bahwa kita udah dibayar melalui saya. Melalui Bung Badrul nih. Iya, itu. Nah, akhirnya saya tidak pakai mobil saya sendiri, saya ikut mereka. Oke. Ada sekitar 4 buah mobil mereka datang. Yang membawa Badrul ya. Nah, ketika Bung Badrul dibawa pakai mobil 4 unit itu, lalu kabarnya itu seolah-olah diculik. Begitu. Ya, saya diculik karena gini. Teman saya saat itu saya Anda nggak boleh ikut, saya aja. Oke. Teman yang lain mau ikut, jadi mereka ini kan khawatir macam-macam kan, wajar lah. Tapi karena bagi saya tuh saya pun saya hadapin. Walaupun ada banyak teman-teman di belakang, saya boleh ikut saya sendiri. Karena mereka menyampaikan bahwa saya yang telah menerima uang dari perusahaan yang belum tiba waktunya. Dan ternyata saya di sana mereka mendengar langsung dan pimpinan perusahaan menyampaikan ke kita bahwa Bang Badrul kan waktunya belum sampai. Kenapa? Jadi nggak ada pihak kami yang menyerahkan dana kepada Bang Badrul. Iya, nggak ada. Didengar oleh mereka semua. Oke. Jadi masyarakat itu hanya bingung dalam artian ini ada oknum siapa yang ini. Iya. Oke lah, saya sendiri bilang pada intinya ini clear. Nah, dari 2 kasus besar itu sudah tergambar nih pergerakan Bung Badrul selama menjadi aktivis. Nah, terus saya pengen menanya dari sisi lain, apa sih yang membuat Bung Badrul ini memilih jalan hidup, katakan demikian, memilih jalan hidup ingin menjadi seorang aktivis nih? Apa latar belakangnya, apa semangat dan apa motivasinya sih begitu loh? Kan banyak orang yang memilih kerja itu dalam zona aman, bekerja menjadi seorang pegawai, karyawan swasta, cukup turun bekerja, dapat gaji sebulan. Kalau menjadi aktivis, ya dalam hal ini dalam tanda kutip ya banyak kemungkinan intimidasi, banyak kerawanan secara fisik. Ya ini apa latar belakang kok sampai ingin mengikuti jalur hidup seperti ini? Iya, saya juga saya bilang saya berdetik ini sejak saya misal dunia mahasiswa sampai detik masih suka-suka sekali yang demo, yang ngamuk-ngamuk gitu kan. Saya juga pikir, tapi gini mungkin panggilan hati ya. Panggilan hati. Juga, karena gini, saya paling orang yang sangat terenyuh apabila ada orang yang dijalimi orang lain. Oke. Apalagi yang dijalimi adalah para penguasa, para pengusaha, orang-orang yang kuat menjalimi masyarakat kecil. Yang lemah. Ya, ini yang saya tegak. Makanya saya bilang hantu pun saya lawan, itu benar. Ada gitu loh. Nah, ini yang menghantui saya saat ini apabila ada orang yang minta bantu, dan kemudian dengan bahasa dia memang sangat terjolimi, dan saya wajib membantu karena bagaimanapun saya bilang saya hidup ini bagaimana saya bisa memberikan manfaat pada orang lain. Apalagi orang itu misalnya tidak berdaya gitu. Iya, kalau dalam konteks agama itu kan ada istilah, ada hadis ya yang menyebutkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Hayunas Anpolinas. Bung Badrul ini beliau juga gini-gini lulusan pondok pesantren. Jadi begitu mengerti soal-soal seperti itu. Nah, kira-kira nih Bung Badrul nih ke depan nih apakah jiwa sebagai seorang aktivis ini akan terus dinyalakan dan kira-kira ini sampai kapan nih akan berhenti nih, atau mungkin mau sampai mati sih akan seperti ini gitu, atau gimana nih? Ya, jadi gini, selama ada orang yang mengadu ke kita, kemudian ada orang yang menghibah dan kemudian dijalin orang lain, yang minta tolong, kita tegak dan rangka untuk membantu. Jadi saya melihat dari beberapa kasus yang ditangani Bung Badrul ini, saya sedikit
menyimpulkan tentang karakter Bung Badrul seakan-akan ini urat takutnya sudah nggak ada lagi kayaknya ya. Urat takutnya sudah nggak ada. Pokoknya siapa aja mau dilawan sepanjang itu adalah untuk membela kebenaran dan membela rakyat kecil kayaknya. Ya, jadi gini, ada satu patah bagi saya gini. Karena yang namanya Rob itu Tuhan kita. Tuhan. Allah Subhanahu wa taala itu dalam konteks masalah umur, rezeki jodoh itu semua itu udah rahasianya. Iya. Maka saya di kasur pun akan mati. Iya. Di saat ada orang musuh pun kalau misalkan memang harus di sana mati ya mati. Ya, tidak mesti harus dalam ini, tapi dalam konteks ini mati kita apakah mati cilaka? Apakah mati syahid? Iya. Maka saya pilih mati syahid. Ya. Mudah-mudahan mati saya tidak dalam konteks ini benar-benar matinya benar-benar baik. Iya. Ini harapan saya. Tentunya bagaimana saya bisa memberikan manfaat selama manfaat itu bisa dirasakan oleh pihak lain. Ujungnya apa? Bagi saya bagaimana ke depannya mudah-mudahan di alam sana saya dapat syafaat, dapat berkah dari apa yang saya lakukan. Oke. Karena saya bukan pejabat, bukan seorang legislator maupun seorang eksekutif yang minta sanjungan untuk bidang politik, enggak. Bagi saya bagaimana sanjungan yang doa. Doa bagi orang-orang yang pernah dibantu ya. Supaya saya masuk surga. Amin. Itu halaman saya itu. Karena itulah gambaran kita. Oke, sangat luar biasa apa yang diceritakan Bung Badrul, karena ini menyangkut soal apa ya? Sesuai dengan podcast di sini namanya podcast Suara Rakyat. Sebelum kita closing podcast ini, kita dengarkan pesan-pesan dari Bang Badrul. Artinya untuk rakyat atau untuk mereka-mereka yang lemah dalam hal ketika menghadapi sesuatu, apa yang mungkin disampaikan oleh Bung Badrul sebelum kita closing? Saya pengen begini, semua orang, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan, yang melihat apapun, melihat dimanapun sesuatu yang bagi masyarakat sendiri bertentangan dengan nani dan aturan. Minimal dia menyuarakan suara itu dengan melalui sebuah media misalkan. Minimal juga memberikan sebuah ungkapan-ungkapan ini terhadap pihak lain bahwa ini sebuah perbuatan yang salah. Kemudian kalau bisa mereka melakukan sebuah upaya misalkan memberikan masukan kepada DPR, memberikan masukan kepada pihak eksekutif. Dalam hal ini misalnya kepada bupati, kepada gubernurnya, DPR, misalkan kepada gubernurnya DPR, DPD provinsi, kabupaten, sampaikanlah apakah dalam bentuk misalkan tulisan, apakah bentuk lisan, atau melakukan sebuah hal-hal yang misalkan katakanlah biasa dilakukan kita bisa aksi dan melakukan apa untuk kepentingan masyarakat umum. Bagi saya gini, closing saya adalah ayo bagi masyarakat Selatan, apabila kita melihat sebuah kedaliman, ungkapkanlah minimal dengan hati. Ya kalau bisa itu kita dengan perbuatan, artinya mau aksi. Kemudian kata-kata banyak, sekarang media online banyak. Sebutlah itu, tapi tujuan jelas supaya apa didengar orang, sehingga apa yang namanya no justice no viral, viralkan semua. Itu maksud kita gitu. Jadi itu gambaran saya. Apabila kita melihat sebuah ketimpangan, kedaliman, kebobrokan dari siapapun, sampaikan. Yang paling penting adalah dari penguasa dan pengusaha yang memang tidak pro rakyat dan mereka membuat penderitaan rakyat, maka lawan. Atau lawan inilah bagi kami yang harus ditumbuh kembangkan sampai cucu-cucu ke depan. Luar biasa. Luar biasa tadi closing statementnya dari Bung Badrul tentang karakter dan jiwa aktivisnya yang menggebu-gebu sampai akhirnya menitipkan pesan bahwa kepada siapapun masyarakat di Kalimantan Selatan ketika melihat kejanggalan, ketimpangan, terus kejoliman yang dilakukan oleh dalam tanda kutip penguasa atau oknum pejabat, oknum pengusaha, ayo sampaikan dengan beberapa jalur. Ya dalam agama itu mungkin kalau tidak bisa melakukan dengan perbuatan, dengan perkataan kalau kalau tidak dengan ucapan ya dengan hati yang minimal. Nah, sebelum saya closing dalam podcast hari ini, saya akan menyampaikan bahwa apa yang diceritakan Bung Badrul tadi dari awal sampai sekarang itu merupakan pengalaman-pengalamannya yang pernah dia lakukan dengan beberapa perusahaan, dan semua itu berdampak positif terhadap masyarakat di Kalimantan Selatan. Sudahi dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perlawanan.